Selamat pagi Pak, anak-anak Ibu sekalian. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran IPA, baik anak Ibu kelas 8A, 8B, 8C. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang sistem gerak manusia. Ya, jadi siapkan bukunya, siapkan alat tulisnya. Oke, selamat bertemu lagi anak-anak Ibu sekalian di pertemuan kita yang berikutnya yang masih membahas tentang sistem gerak manusia, yang mana kemarin sudah Ibu bahaskan tentang rangka dan tulang, dan ini akan Ibu lanjutkan dengan sistem gerak pada manusia, yaitu persendian dan otot. Oke, anak-anak Ibu, silahkan siapkan lagi buku-buku yang berhubungan dengan pelajaran IPA dan alat tulisnya. Setelah kita mempelajari tentang tulang dan atau rangka, maka kita masuk pada persendian. Apa itu persendian? Persendian di sini adalah hubungan antara tulang. Jadi antara tulang yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, itu yang bisa dikatakan sebagai persendian. Persendian atau sendi itu sendiri itu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sinartrosis, ampiartrosis, dan diartrosis. Setelah membicarakan tentang rangka atau tulang, maka kita masuk dalam pembahasan tentang persendian atau artikulasi. Apa itu persendian atau artikulasi? Persendian adalah hubungan antar tulang, yang mana di sini tulang yang satu dengan tulang yang lainnya saling berhubungan, itu bisa dikatakan sebagai persendian atau sendi. Persendian itu sendiri atau sendi itu sendiri dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sinartrosis yang dikatakan sebagai sendi mati, ampiartrosis yang dikatakan sebagai sendi kaku, dan diartrosis yang dikatakan sebagai sendi gerak. Kita masuk pada sinartrosis yang dikatakan sebagai sendi mati. Itu adalah persendian yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Jadi pada sinartrosis ini itu tidak terjadi, pada persendian sinartrosis ini itu tidak terjadi sama sekali pergerakan. Artinya walaupun dia terdapat hubungan antar tulang, tetapi hubungan ini tidak dapat digerakkan sama sekali. Kemudian kita masuk pada ampiartrosis atau sendi kaku. Sendi kaku di sini adalah persendian yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Jadi di sini pada ampiartrosis itu sendiri, yaitu atau dikatakan sendi kaku, itu adalah dia bisa melakukan pergerakan, tetapi gerakannya terbatas atau bahkan sedikit saja dia melakukan gerakan. Dan yang ketiga itu adalah diartrosis atau sendi gerak. Nah, pada sendi gerak ini adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan yang lebih bebas. Jadi dapat diartikan atau dapat dikatakan diartrosis ini adalah hubungan antar tulang yang mana tulang itu bisa bergerak bebas. Walaupun terjadi hubungan antar tulang ini, dia dapat bergerak dengan bebas. Dan pada diartrosis itu sendiri, maka dikenallah sendi-sendi seperti sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, dan sendi geser. Tadi kita sudah membahas tentang rangka atau tulang, kemudian persendian atau artikulasi, maka kita masuk pada otot. Otot dikatakan sebagai alat gerak aktif karena di sini otot mampu menggerakkan tulang. Jadi ingat anak-anak ibu sekalian, yang menggerakkan tulang itu bukan tulangnya, tetapi otot yang menempel pada tulang. Oleh sebab itu, kenapa otot dikatakan sebagai alat gerak aktif? Karena di sini yang menggerakkan tulang itu adalah otot. Kemudian di sini otot itu sendiri nanti dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah otot polos,
otot lurik, dan otot jantung. Masing-masing ketiga macam otot ini dia mempunyai ciri-ciri tersendiri atau ciri karakteristik tersendiri, di mana ketiga jenis otot itu dapat kita bedakan dari melihat bentuk selnya, jumlah inti selnya, letak inti selnya, cara kerjanya, kontraksinya, letaknya. Letaknya maksudnya di sini adalah misalkan yang dikatakan di sini adalah otot polos, otot lurik, dan otot jantung itu letaknya di mana atau di bagian mana pada tubuh kita ini. Dan di sini garis yang melintang pada bagian otot itu sendiri. Itu bisa dikatakan atau itu dapat dibuat suatu pembeda pada saat kita membedakan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Tadi kita sudah membahas tentang di sini gerak pada manusia yang mana meliputi tulang, persendian, dan otot. Nah, sekarang bagaimana kalau kita di sini merawat tentang tulang, persendian, dan otot tersebut? Dan bagaimana kalau kita melalaikan perawatan tersebut? Tentunya akan menimbulkan kelainan dan gangguan pada alat gerak. Contohnya di sini kelainan dan gangguan pada alat gerak pasif atau tulang. Yang pertama di sini adalah karena di sini gangguan atau kelainan pada alat gerak pasif tulang ini yang disebabkan oleh kesalahan posisi atau kebiasaan kita duduk. Nah, gangguannya seperti apa? Yang pertama yang dikatakan sebagai kyphosis, yaitu keadaan tulang punggung yang membungkuk ke belakang atau terlalu bungkuk. Kemudian yang kedua, lordosis, itu adalah keadaan tulang punggung yang membengkok ke depan. Dan yang ketiga itu adalah skoliosis, yaitu keadaan tulang punggung yang membengkok ke kanan atau ke kiri. Nah, jadi itu merupakan kelainan atau gangguan pada alat gerak pasif yang disebabkan oleh kesalahan atau kebiasaan duduk kita yang salah. Adapun nanti beberapa kelainan dan gangguan yang terjadi juga pada tulang yang bukan disebabkan oleh kebiasaan atau posisi duduk yang salah. Di antaranya di sini adalah fisura, fraktura, rakitis, osteoporosis, nekrosis, layu semu, dan kanker tulang. Kan nanti gangguan pada persendian itu dapat berupa terkilir, rematik, ankiliosis, dislokasi, memar sendi, dan urai sendi. Kelainan dan gangguan pada alat gerak aktif atau otot diantaranya adalah artropi, tetanus, kaku leher atau stiff, kram, hernia abdominal, dan polio.